Selanjutnya adalah pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Z. Pada Bapak Z kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ibu-ibu jamaah pengajian apa namanya nih, RW 49 yang sudah berlangsung hampir 100 tahun, ya kan? Sudah lama banget. Jadi sudah beratus kali tiap bulan, ya. Yang tentunya banyak kemajuan dalam silaturahim. Artinya sesama anggota ada 4 yang diamalkan. Ta'aruf tentu saja sudah, karena sudah hampir 100 tahun. Berarti sudah saling mengenal. Firman Allah, ya ayyuhan nas. Ada yang hafal? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal. Insya Allah sudah saling mengenal. Namun di ayat ini yang masih perlu juga direnungkan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Di antara semua jamaah ini sudah tidak ada lagi yang merasa minder. Dari ayat ini ketika kalau kita renungkan, tidak ada lagi rasa minder meskipun berteman, bergaul, ya, dengan berbeda mungkin ekonominya, pekerjaannya. Ini semua rata-rata bekerja. Sebagian besar itu juga pekerjaan yang sangat mulia, ya. Sama-sama bekerja, mencuci,
memasak, apalagi ngemong putranya atau cucunya. Itu semua adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sehingga kalau yang menjadi ibu rumah tangga tidak usah membayangkan seandainya saya seorang wanita karir. Karena yang pokok dinilai Allah itu adalah usahanya. Ketika kita sudah bekerja keras di rumah tangga, apalagi tugasnya membina atau mengasuh anak, ya, itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Seperti istri saya kan juga di rumah, ya kan? Karena kebetulan memang ketika itu dia nyambi kerja di luar kota, ketika sudah nikah sudah di rumah saja, ya sudah. Toh itu yang pokok saling ridho antara suami dan istri. Kalaupun harus berkarir, ya yang pokok apa Bu? Tidak boleh meninggalkan tugas-tugas rumah tangga dan tidak untuk diunggulkan atau menjadi senjata, ya, untuk memukul atau istilahnya apa, menyerang suami, tidak. Tetapi tujuannya untuk mendapatkan apa yang pokok? Barokah. Kalau tujuan bekerjanya bukan untuk mendapat barokah, ya biasanya ya hanya uring-uringan, ya, di rumah. Tapi kalau untuk barokah, ya yang pokok sudah berusaha. Mungkin ketika di sekolah atau bukan sekolah, di pekerjaan ditawari jabatan yang sekiranya itu, ya, pada saat punya anak kecil kurang bisa maksimal, ya mungkin yang pokok bekerjanya tidak harus menerima jabatan, ya, keserasian. Dan yang ayat tadi itu ada inna akramakum indallahi atqakum, itu artinya semua sama di depan Allah. Tidak ada yang minder, tidak ada yang merasa kaya, tidak ada yang merasa punya kedudukan dan sebagainya. Karena kedudukan hanya di sisi Allah, yaitu kedudukan yang namanya apa? Takwa. Ya, kalau sudah demikian, ya, kita tenang hidupnya, ya, apalagi ada ayat lain, ya, apabila kamu seorang mukmin, ya, maka tidak perlu bersedih hati. In kuntum mu'minun wala tahinu wala tahzanu in kuntum mu'minun. Janganlah kamu bersedih, rendah diri jika kamu benar-benar orang yang mukmin. Kemajuan apalagi selain silaturahim, yaitu sudah saling ta'aruf, dan tentu saja di antara ibu-ibu sudah saling memahami, tabahum, ya, saling memahami. Oh, ibu itu ternyata punya kewajiban ini dan itu, atau punya kelemahan dalam hal apa, ya, dalam hal fisik dan lain-lain, ya. Saling memahami di antara ibu. Maka dengan demikian tidak perlu saling mencaci kalau sudah saling memahami, ya. Nah, kalau sudah saling memahami itu nanti juga prakteknya atau realisasinya lebih luas lagi. Ya katakanlah misalnya ini biasanya nih, ya, karena ibu-ibu itu kan sensitif banget, ya. Wah, aku orang diundang, ya, misalnya saja. Udah mulai, ya, kan udah. Aku orang jawil kok, ya. Enggak apa-apa. Jadi kita belajar memahami apa? Memahami takdir gitu, ya Bu, ya. Jika memang misalnya ada acara-acara
mungkin di tetangga dan sebagainya, monggo ya sudah, malah kita ucapkan alhamdulillah, itu saja. Bisa karena lupa, bisa karena sengaja dan sebagainya, sudah kita paham, saling maaf. Ini kan dijawab enggak ya, harus foto ya. Jadi tidak usah saling, tidak usah minta. Karena mungkin kebetulan acara itu mungkin khusus begitu, acara keluarga mungkin, atau bisa jadi supaya hemat dalam penggunaan anggaran yang terbatas, mungkin hanya satu baris, ya kan gitu. Satu baris itu satu gang, ya. Satu gang. Karena kalau satu RT kan muter ya. Biasanya kalau satu RT itu berkeliling atau keliling ya. Lingkaran. Maka mungkin ya yang diundang, karena itu ada kaitannya mungkin dengan anggaran ya, cuma satu gang, misalnya begitu. Saling paham, sudah. Karena apa? Ya, disitulah kita saling paham. Dan anggap saja itu sebuah takdir gitu. Makanya kita dengan ngaji ini akhirnya kita juga, apalagi ya dengan ngaji ini kita semakin paham, misalnya semakin memahami. Ya. Walaupun mungkin kelihatannya ya Bu ya, kalau dijawil, kalau diikutkan menjadi panitia misalnya, itu seolah-olah apa? Seolah-olah wow, ya kan? Apalagi mungkin pakai seragam, ya. Seragamnya apalagi dibelikan atau ngangsur. Ada yang kecewa, wah, tak kira ya ditukoke jebule kon ngangsur tadi. Ya. Walaupun dikon ngangsur, tapi kadang-kadang merasa wow gitu ya. Jadi yang pokok anggap saja itu takdir. Walaupun dibelikan, tidak usah iri gitu ya. Makanya nasihat dari saya atau saran dari saya, ketika kita mengadakan hajatan, tidak usah pakai yang sifatnya wow gitu saja. Pakai saja baju muslimah, selesai, ya kan? Ya, udah baju muslimah. Kalau ada yang tanya, misalnya jadi panitia, siswa nganggo seragam ora? Kita sebagai tuan rumah tegas gitu ya. Apalagi sudah ngaji hampir 100 tahun, ya kan? Enggak Bu, udah monggo pakai baju apa saja, supaya juga tidak menimbulkan iri hati begitu. Monggo pakai apa saja ya, pakaiannya apa saja yang pokok Islami ya, dan sopan, sudah selesai. Sehingga semakin mengurangi apa? Mengurangi kecemburuan dan sebagainya ya. Walaupun tempatnya di gedung misalnya, karena di rumah tidak cukup ya. Gedung apa? Gedung RT. Maksudnya space ya, tempat RT 6 ya. Walaupun itu tempatnya di gedung yang mewah ya, tapi harus punya tujuan. Gedung mewah tujuannya apa dulu ya, karena dengan gedung mewah kan berarti pengeluarannya besar kan. Jadi tetap masalah gedung juga harus dipikirkan, jangan terlalu yang mewah. Pakaian juga diusahakan. Jadi ini semua nanti kan saya melihat semuanya ketika menjadi tuan rumah sudah punya ketegasan. Ya, pakaian bebas. Gedung pun misalnya gedung yang sederhana. Nah, yang paling pokok justru sunnah-sunnahnya yang dijalankan, yaitu misalnya kursinya yang banyak, biar tidak mencari kursi sampai di pojok-pojok. Tidak usah melihat keindahan ya, karena kadang-kadang yang dipentingkan kan, wah nanti kalau gini nggak imbang ini antara hiasannya dengan kursinya, nggak imbang atau nggak serasi ya. Nggak usah melihat serasinya, yang pokok sunnahnya, yaitu
dicukupkan kursinya. Kalau itu memang undangan harus ada makan-makan, ya, dicukupkan kursinya. Dan mungkin juga masalah kulinernya nggak usah wow banget, ya. Kok kadang-kadang memang harus kelihatannya ya banyak sekali gubuknya. Apa aja bu biasanya? Baksonya ada, apalagi sotonya ada, empalnya ada, kemudian apa lagi itu ya? Apa bu? Es krimnya ada. Nggak usah banyak macamnya, ya. Ya kalaupun ada gubuk ya, yang pokok sekedar lah. Karena kalau kita makan juga akhirnya juga bingung, orang yang hadir juga akhirnya bingung. Dan yang menjadi tuan rumah, ya kan, ibu-ibu yang menjadi tuan rumah juga akhirnya juga besar pengeluarannya. Nah makanya ada saran dari saya, niatkan sedekah begitu, sehingga kalaupun hanya sekedar makanan pokok, toh itu juga yang hadir yang hadir pun tidak mengeluh. Loh kok begini, sego pecel, ya nggak apa-apa. Atau sayur apa bu itu, kates, ya nggak apa-apa. Karena kan ibu-ibu niatnya sedekah. Maksud saya, kalau memang ibu berani, ya, nggak usah dikasih kaleng. Nggak usah celengan, apa namanya itu? Ya, cemplungan. Itu monggo bebas. Ya, ini pengajian sudah 100 tahun ya, makanya saya berani ngomong masalah ini ya. Jadi kalau memang ibu berani, walaupun itu pilihan contohnya ya biasa tradisi, tapi kita buat tradisi baru, ya. Wah orang umum ya. Orang umum ya. Alhamdulillah kalau udah niatnya sedekah, makanannya sederhana ya sudah kan, malah tidak perlu ada celengan. Itu kalau berani ya. Ibu kan biasanya kan ibu-ibu lebih berani daripada bapak-bapak kan. Yang berani bu ya. Jadi dalam hal membuat tradisi baru, saya yakin ibu-ibu lebih berani daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak masih atau malah sebaliknya, nah ibu-ibu malah dirasani tangannya, jadi malah nggak berani ya. Dalam hal itu malah mungkin bapak-bapak lebih berani ya, karena berpikir lebih sederhana. Jadi niatkan sedekah. Maksud saya, walaupun acaranya mungkin 3 hari 3 malam, kalau niatnya sedekah kan nggak masalah. Iya. Nah, satu lagi, sering kita lihat di acara walimah misalnya, yang sering kita dengar apa? Musiknya keras banget. Nah, kalau yang pernah melakukan begitu, coba direnungkan bu, kira-kira manfaatnya di mana? Ya. Musiknya terlalu keras. Sebagai tuan rumah, tentukan saja. Kalaupun harus pakai musik, ya monggo, karena itu pasti ada pengeluaran kan. Mungkin ada pengeluaran atau bayar kan begitu. Ya. Kalau saya ya udah, nggak perlu musik, atau kalaupun ada ya dari sound system aja yang rengeng-rengeng lah begitu, atau apalah ya, qasidah atau yang Islami begitu misalnya yang pelan. Tapi kalau harus menghadirkan ya penyanyi, apalagi penyanyinya ya begitu ya biasanya. Kenapa ya? Kok sering ada acara walimah atau menghadirkan penyanyi yang pakaiannya kadang nggak lengkap begitu ya. Itu memang gimana? Itu ibu-ibu memang suka begitu ya. Ya apalagi itu kan jadi kurang Islami. Kita berani ya bu ya. Kalau sebagai tuan rumah tentukan aja. Maaf musiknya hanya dari sound misalnya. Kalaupun ada yang mau nyanyi monggo dari tetangganya sendiri dan sebagainya. Tetapi yang Islami yang menggugah untuk ibadah, menggugah untuk bersemangat hidup dan sebagainya.
Jadi musik yang keras itu apa negatifnya? Biasanya kalau kita ngobrol itu nggak kedengaran ya. Apalagi kalau kadang ada acara alumni ya. Ini ibu-ibu masih suka mendatangi alumni atau sudah selesai? Sudah selesai artinya nggak suka gitu. Masih ya, masih ada gitu. Acara alumni. Acara alumni ya semoga kalaupun nyanyi ya nyanyi yang sifatnya bersama, yang sifatnya tidak mengandung maksiat maksud saya begitu ya. Jadi kita sudah mulai harus tegas ya. Ini kan pengajian sudah lama banget sejak sesudah zaman Belanda ya. Sesudah zaman Belandanya sudah lama ya. Tapi ini anggotanya mungkin ganti-ganti ya. Ada yang sudah lama. Yang paling lama siapa nih kira-kira? Pak Tias. Baru semua ini. Pengajian sudah lama tapi anggotanya malah mungkin baru. Karena yang lama baru pengurusnya ya. Ya, apalagi kemajuan yang sudah diperoleh. Ya, diantaranya baca Qur'annya semakin rutin. Ya, tidak harus satu hari satu juz. Memang ada istilah one day one juz. Ya cukup 1 minggu saja boleh. 1 minggu 1 juz. Dibuat grup. Tidak usah memaksa. Yang mau silakan. Gitu aja. Ini ada grup. Kira-kira sudah ada grup belum ini? Belum ya. Dibuat grup 1 juz. Ya, monggo tidak harus 1 hari. Tidak harus 1 hari. Mungkin 1 juz 1 minggu. Ya, sehingga pengajiannya udah lama ini makin mengamalkan yang lebih. Ya. Silahkan nanti pada saat misalnya saya pas diundang lagi saya ngecek ya apakah sudah dibuat grup atau belum. 1 juz 1 minggu saja bisa. Monggo dibuat aja di grup. Ini ada grupnya nggak? Nggak ada. Ada ini didaftar gitu ya. Tidak usah dipaksa. Monggo yang suka rela bisa jadi hanya 5 orang, bisa 10 orang dari sekian ini. Nanti toh lama-lama kalau udah lama makin banyak dan seterusnya. Jadi tidak perlu 1 hari 1 juz itu nanti malah bacanya pontal-pontal gitu ya. Memang kalau baca cepat memang